everyone, today I will discuss a topic that I think is very important, especially for those of who live in a campus environment every day. The title is Toward a Safe and Violence-Free Campus. So, please listen for a moment. Who knows, maybe someone will relate or it could be a topic for a conversation later. Jadi, kita mulai dari apa sih kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual adalah perilaku seksual kasar yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain. Bisa berupa kekerasan fisik atau pelecehan seksual. Kekerasan seksual itu bukan cuma soal fisik saja, tapi juga bisa lewat kata-kata, candaan, bahkan sikap yang bikin orang lain gak nyaman. Intinya, apapun yang merendahkan, melecehkan, atau memaksa seseorang dalam hal seksual itu sudah masuk kategori kekerasan seksual. Contohnya, komentar soal tubuh orang lain yang gak pantas, kayak, bajumu seksi banget sih. Lalu, catcalling atau siulan, panggilan-panggilan yang mengganggu di jalan. Lalu menyentuh tanpa izin, atau bahkan cuma ngirim-ngirim chat atau foto yang gak sopan. Sampai yang lebih parahnya lagi, kayak nyebarin foto atau video pribadi orang tanpa seizin mereka. Di kampus, kekerasan seksual bisa banget kejadian di mana aja. Contohnya, di organisasi atau komunitas kampus, di mana kadang ada senior yang suka bercandanya kelewatan atau ngerasa paling berkuasa. Lalu, bisa juga terjadi di asrama atau kos, di mana bisa aja ada teman sekamar atau tetangga yang kelakuannya nggak sopan. Bahkan, pas pembimbingan sama dosen, kadang ada aja oknum yang menyalahgunakan posisinya buat ngelakuin hal yang nggak pantas. Dari kejadian tadi, banyak banget kasus kekerasan seksual yang akhirnya nggak pernah keungkap karena korban ngerasa takut, malu, atau bahkan nggak tahu harus ngapain. Ada beberapa alasan kenapa korban sering banget diem aja. Yang pertama, korban takut dijudge duluan atau malah nggak dipercaya sama orang lain. Yang kedua, mereka nggak ngerti harus lapor kemana atau bahkan nggak tahu hak-haknya sendiri. Yang ketiga, pelakunya mempunyai kekuasaan, jadi korban makin takut untuk speak up. Lalu, di kampus juga harus memiliki sistem perlindungan yang kuat agar korban merasa tidak sendirian. Jangan kira, kekerasan seksual itu cuma bikin korban malu doang. Dampaknya bisa kemana-mana, bahkan bisa serius. Secara psikologis, korban bisa mengalami trauma, depresi, atau jadi gampang stres. Akademiknya juga bisa terkena, kayak jadi malas kuliah, nilai turun, atau bahkan drop out. Dan secara sosial, korban bisa jadi menarik diri dari lingkungan, nggak mau nongkrong sama temen, atau bahkan takut ketemu orang. Fisik mereka juga bisa terganggu, kayak sakit, atau bahkan luka fisik. Nah, ini yang paling penting, kita semua punya peran buat bikin kampus jadi tempat yang aman. Caranya gimana? Sering-sering ikut edukasi atau seminar atau pelatihan soal kekerasan seksual biar makin paham dan gak cuek. Kalau ada temen yang jadi korban, jangan pernah nyalahin dia, beri dia dukungan, dengerin cerita dia, dan kasih ruang aman buat dirinya. Kalau lihat atau tahu ada kejadian, jangan diem aja, bantu korban buat berani lapor atau minimal kasih info ke pihak yang bisa membantu. Kampus juga harus punya sistem yang jelas, kayak Satgas PPKS, supaya korban gak ngerasa sendirian dan ada yang bisa diandalkan. Intinya, kekerasan seksual itu bukan hal sepele dan bisa kejadian ke siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Kita semua punya tanggung jawab buat saling jaga dan bikin lingkungan kampus jadi tempat yang nyaman buat semua orang. Saya mau tutup dengan kutipan dari Komnas Perempuan Indonesia, di mana kekerasan seksual adalah pelanggaran atas hak asasi manusia yang harus dilawan bersama. So, let's care together, don't be indifferent, and start from yourself so you don't become part of the problem.